the things I say in everything we do every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, sobahul khair teman-teman. Kaifa halukum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ana bi khair ya, sehat semua ya teman-teman. Semoga teman-teman dan semuanya tetap diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Ya teman-teman sekalian, di sini Ustazah Sesa akan menjelaskan tentang kelas meeting di kelas 2. Nah, sebelumnya kelas meeting itu apa sih pengertiannya? Ya, kelas meeting itu pertemuan antar kelas. Nah, apa sih tujuan dari kelas meeting? Tujuan dari kelas meeting yaitu untuk mempererat tali silaturahim yang pertama, lalu yang kedua melatih kesabaran, lalu yang ketiga yaitu menyalurkan minat dan bakat antar siswa. Nah, untuk kelas meeting kelas 2 itu macamnya ada 2 macam teman-teman. Nah, yang pertama kelas meeting untuk siswa putri ya, kelas 2 yaitu membuat es kopior sintetis. Nah, membuat es kopior sintetis dalam bentuk video. Nah, dalam bentuk video ya teman-teman, itu untuk siswa putri kelas 2 membuat es kopior sintetis. Nah, lalu yang ketiga untuk kelas meeting putra kelas 2 yaitu membuat terompet dari barang bekas. Nah, dibuatnya juga dalam bentuk video ya teman-teman. Lalu nanti semuanya kalau videonya sudah selesai dikirimkan ke wali kelas 2 masing-masing. Fahim tuh teman-teman? Oke, ya fahimna. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham tentang teknis-teknis yang untuk dikirim videonya, bisa menanyakan di ustazah wali kelas masing-masing. Ya, sekarang Ustazah akan menjelaskan hubungan diniyah dengan pembuatan terompet. Ya, yang pertama ya teman-teman, yang pertama yaitu sebagai contoh wali kelas usia yuk itu akan menjelaskan tentang pembuatan terompet dari barang bekas. Nah, pembuatan sesuatu barang itu kan bisa dibutuhkan dengan modal yang banyak. Ada yang modalnya dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, ini pembuatan terompet nanti akan menggunakan barang bekas yang ada di sekitar kita teman-teman. Nah, contohnya yaitu menggunakan botol plastik. Nah, botol plastik itu bisa botol plastik aqua atau botol plastik yang lainnya ya teman-teman, yang bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat terompet. Nah, dengan adanya kita memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita, itu sebagai penjelasan untuk kita bisa bersyukur sehari-hari. Nah, kan kalau kita mempunyai barang-barang yang ada di sekitar kita, kita itu bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki ya teman-teman. Jadi tidak harus beli dengan bahan-bahan yang mahal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman di dalam Al-Quran yang di surat Ibrahim ayat 7. Nah, itu tentang keutamaan bersyukur. Ya, bersyukur ya teman-teman. Jadi ayatnya yang berbunyi, nah sesungguhnya Allah itu telah memaklumi kalian. Nah, barang siapa atau jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kalian. Nah, itu artinya teman-teman terkait ayat dari surat Ibrahim ayat ke-7. Nah, itu ya teman-teman. Terus yang kedua, nilai diniyahnya. Nah, teman-teman kan sering ya melihat penjual itu menjual trompet di jalanan waktu tahun baru. Nah, teman-teman pasti kan tertarik ya pada pengen beli. Nah, daripada teman-teman beli, teman-teman bisa membuat sendiri loh di rumah kapan saja itu dimanapun berada. Nah, dengan barang-barang yang ada tadi kita bisa membuat di rumah ya teman-teman daripada membeli. Oke, teman-teman juga membuat terompet bisa kapan saja kok, tidak harus menunggu waktu tahun baru datang. Ya, terus yang ketiga teman-teman. Nah, teman-teman tahu kan terompet itu ada hubungannya dengan hari kiamat? Ya, terompet ada hubungannya dengan hari kiamat, yaitu nanti kelak malaikat
siapa teman-teman? Malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil akan meniupkan trompet sangkakala di hari kiamat datang. Nah, trompet sangkakala itu sebagai tanda akan datangnya hari kiamat. Nah, trompet sangkakala itu ditiupkan berapa kali sih? Ditiupkan selama 2 kali ya teman-teman. Ya, sudah dijelaskan teman-teman juga di dalam surat An-Nazi'at ayat ke-6 sampai 7. Ya, itu teman-teman yang dapat Ustazah jelaskan terkait hubungan diniyah dengan trompet yang dibuat secara kreasi oleh teman-teman. Paham tuh? Ya, semoga dengan adanya penjelasan dari Ustazah tadi, teman-teman bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridhonya. Amin ya robbal alamin. Ya, demikian teman-teman, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Langsung saja teman-teman, berikut video yang akan disampaikan Ustazah Yayu tentang kreasi membuat trompet dari barang bekas. Ya, selamat menyaksikan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Holistik kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ustazah Yayu akan mengajak teman-teman untuk belajar membuat trompet ajaib. Nah, ini adalah trompet yang sudah dibuat Ustazah ya. Nah, bagaimana caranya dan apa bahannya teman-teman? Nih bahannya 1 botol bekas. Ya, ternyata teman-teman, kalau teman-teman punya botol itu bisa dimanfaatkan untuk membuat trompet ya. 1 botol bekas. 2 adalah ini apa teman-teman? Ini adalah sedotan yang besar ya. Sedotan yang besar yang biasanya teman-teman kalau minum atau beli boba biasanya sedotannya besar ya, besar dan tebal. Nih. Terus yang ketiga bahannya lagi adalah korek api. Kenapa kok pakai korek api? Korek api ini adalah untuk ini ya teman-teman ya, untuk membakar sedotan ini supaya sedotannya menjadi pipih ya, menjadi pipih seperti ini. Harus dibakar dulu teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah keempat. Ini adalah solder. Solder ini alat untuk melubangi ya, atau alat untuk melubangi. Jadi solder ini nanti pakai listrik ya. Tentunya teman-teman dalam membuat trompet ini harus didampingi oleh ayah atau bunda ya, tidak bisa sendiri karena bahan-bahannya adalah panas berbahaya, listrik, korek api, gunting ya. Terus ini cutter untuk memotong botol ya, benda-bendanya benda tajam. Jadi teman-teman harus didampingi sama orang tua ya, tidak boleh sendiri. Oke, teman-teman kalau tidak punya solder ya, ini kan untuk melubangi ya dengan bahan yang panas, teman-teman boleh memakai pisau, boleh yang dipanaskan, atau boleh memakai ini dray yang dipanaskan juga, atau paku yang dipanaskan juga ya. Oke, sekarang kita beralih, kita akan mencoba untuk membuatnya ya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah botol kita potong ya. Kita ambil yang bagian kecil ya. Kalau misalnya teman-teman botolnya seperti ini yang 600 ml, kita bagi menjadi 3. Nah, kita potong nih yang kecil, yang bagian kecil.
Nih ya teman-teman ya, ini sudah terpotong, kita rapikan. Nih ya. Selanjutnya kita ambil sedotan besarnya. Kita buka kalau masih ada plastiknya. Kemudian kita gunting yang bagian ini, sudut atau pucuknya ya, digunting, disamakan sit. Sudah. Terus kita tekan. Kemudian kita bakar. Kita bakar ya teman-teman ya. Nih kita tekan, kita bakar. Ini panas teman-teman, jadi teman-teman harus dibantu oleh orang tua ya. Kita rapikan, kita bakar lagi, ini biar tipis. Nih ya, sedotannya seperti ini teman-teman. Terus kita bentuk, kita potong pinggirnya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pucuknya kita potong juga. Kita bakar lagi. Nih ya, panas ya teman-teman ya, karena ini dibuat dari plastik sedotannya. Jadi kalau kena panas itu kalau kena tangan panas sekali. Jadi teman-teman harus dibantu oleh orang tua. Ini belum rapi, dirapiin dulu sambil kita tekan. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Setelah tadi ini ya, sedotannya kita bakar teman-teman, maka bentuknya akan seperti ini ya. Ini tujuan dibakar tadi untuk memipihkan atau menipiskan ya, supaya nanti bisa bunyi trompetnya. Oke, selanjutnya adalah kita menyiapkan botolnya. Ini botol tadi ya, tutupnya yang sudah kita potong supaya ini bentuknya tidak nanti bisa dimasukkan di sini. Maka ini harus kita gambar dulu, dipaskan seberapa kita mau melubangi ya. Terus setelah itu ini teman-teman, kalau tadi pakai solder berarti soldernya harus dipanaskan dulu. Tapi kalau teman-teman nggak pakai solder berarti soldernya harus memanaskannya boleh memakai ini teman-teman, paku atau mungkin pisau ya, pisau dipanaskan bisa. Nih ini udah panas sekali teman-teman ya, mau dimasukkan sini. Ini ya teman-teman ya, dilubangin ya. Jadi teman-teman yang tidak punya solder jangan khawatir, bisa pakai paku, bisa pakai pisau, bisa pakai tray yang dipanaskan.
kita rapikan ya. Udah, setelah itu kita masukkan. Nah, ini teman-teman ya, setelah kita pasangkan di sedotannya, kita kasih lubang, 2 lubang, kita tandai dulu ya. Pas ini ya teman-teman ya, pas tengah ya, lubang, 2 lubang. Setelah itu kita lubangi, tadi yang sudah ada tandanya kita lubangi. Bentar, ini nunggu panasnya ya teman-teman ya. Ini lubangnya kecil aja, dari kasih 2 lubang ya. Setelah kita lubangi, kita masukkan sedotannya, dan di sini kita lubang 2. Kita coba ya teman-teman, bunyi nggak? Membunyikannya kita tekan depannya ya, biar bunyinya kuat. Alhamdulillah bunyi. Nah, ini teman-teman, tadi teman-teman sudah belajar membuat trompet dari botol bekas. Dan teman-teman silahkan nanti mencoba di rumah bersama ayah bunda ya. Dan setelah kita membuat trompet, teman-teman boleh menghiasnya dalam bentuk seperti ini, boleh. Mungkin akan diberi hiasan apa, terserah, yang bentuknya seperti ini. Boleh ya, terserah teman-teman. Ini usia yuk dengan memakai kertas lipat dan kertas ini teman-teman, manila. Nah, yang kemudian ditutupkan di botolnya, di trompetnya. Teman-teman silahkan mencoba. Ini adalah tugas kelas meeting untuk kelas 2 bagi teman-teman yang laki-laki ya, teman-teman laki-laki. Untuk tugas kelas meetingnya adalah membuat trompet dari botol bekas. Tadi caranya sudah tahu, bahan-bahannya teman-teman juga sudah tahu ya, dan tentunya harus dibantu dengan ayah bunda. Selamat mencoba teman-teman. Ustazah tunggu ya percobaan dari teman-teman ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.